kencang merobohkan ikon kota Merauke. Angka perceraian di Sentani tahun 2020 menurun. Selamat siang pemirsa, selain kedua informasi tadi, beberapa berita dan informasi lainnya telah kami siapkan dari ruang redaksi Ainis Papua. Bersama saya, Frino Boba, inilah Ainis Papua selengkapnya. Pemirsa, angin kencang yang terjadi beberapa hari kemarin di Kabupaten Merauke, Papua, membuat tugu ikon kota Merauke roboh. Angin kencang yang terjadi Jumat siang sekitar pukul 11:35 waktu Indonesia bagian timur merobohkan Tugu Libra dengan simbol angka 969 dan bola dunia yang menjadi ikon kota Merauke. Akibatnya membuat kemacetan dan antrian kendaraan yang cukup panjang serta menjadi tontonan warga yang melintas dan warga yang tinggal di sekitarnya. Untuk menghindari kemacetan, aparat kepolisian yang berada di TKP langsung merubah lajur jalan baik dari arah Brawijaya menuju TMP, begitupun sebaliknya. Kasih aja tuh angkanya kita pas lagi beres barang di samping ini jatuh. Ya kan tempat ada orang lewat juga toh, hampir aja orang lewat tadi ada juga. Juga nggak patah lagi yang ujung. Nggak ada yang jatuh korban ya waktu ini? Alhamdulillah sih nggak ada. Angin kencang tadi. Pas angin kencang. Oh, jam berapa tadi kira-kira Mas? Aduh nggak tidak lihat jam sih Mas. Oh, nggak ada jam. Pas angin kencang saya pas beres lihat itu jatuh tadi tuh. Tadi aja lihat begini, jatuh. Rudi mengatakan robohnya Tugu Libra diakibatkan angin kencang dan untungnya tidak menimpa kendaraan yang melintas sehingga tidak ada korban jiwa. Tugu Libra dengan simbol angka 969 bola dunia, 4 tifa dan 8 air mancur tersebut diresmikan pada tanggal 27 Mei 2013 oleh Bupati terdahulu Romanus M. Braka yang merupakan perancang dan pendiri Tugu Libra karena berada persis di persimpangan Jalan Brawijaya, TMP, Para Komando, dan Angkasa Kelapa 5 yang menjadikan alun-alun atau kota ikon kota Merauke. Bupati Merauke dan Kapolres Merauke yang berada di TKP ikut mengevakuasi tugu yang rubuh sehingga menghindari dari hal yang tidak diinginkan. Dari Kabupaten Merauke, Syahril Mintip, iNews Jayapura melaporkan.